Oke, balik lagi bersama gue di Vapes Gaming Channel. Dan ya, untuk di video kali ini kita kedatangan satu buah pots yang gue pribadi tuh jarang ya nemunya di vape store ya, yaitu Felin. Terutama Brandy Fox, gue jujur gue jarang nemuin di vape store ya. Jadi ya, apakah mungkin nanti banyak yang minat dengan pot-potan, mengingat ya masih banyak orang yang pakai pots. Maksudnya kita bahas Felin 2 by Nifox, dan kita langsung ke tampak dekatnya aja. Oke, jadi ini dia penampakannya dari Felin 2. Dan ya, gue nggak pernah tahu ya Felin satunya tuh, jujur gue nggak pernah nemu sih sebenarnya. Jadi apakah mungkin dia bagus atau enggak ya, nggak tahu juga. Jujur gue belum nyobain, bahkan ini juga belum gua buka. Kita buka aja dulu. Pas kita buka dan oke. Di sini dapat kartu ya, nggak tau lah, band box contest ya, whatever it is. Terus kalian dapat user manual, terus ya tata cara airflow, menjelaskan tentang airflow segala macam, dan ya buku yang terlupakan. Bukan terlupakan, malah ya emang gak ada yang mau baca juga. Kemudian device nya, terus dalamnya ada apa lagi nih ya, ampun, agak mau keluar dong. Ada partisi lagi, bisa kayak bongkar HP nih gue. Oke, di dalam sini ada apa aja, kita buka. Ada lanyard, adatnya ya harusnya sih oke sih. Terus kemudian ada coil. Ini coilnya yang 08, jadi harusnya kelihatan nggak ya? Harusnya sih bisa kelihatan ya, mesh coil 0,8. Terus kabel data type A to type C. Nah, ada coilnya juga, ini yang 06. Nah, ini yang 06 nya ya, kurang lebih itu aja isiannya. Jadi kita langsung ke device nya aja. Di sini cartridge nya itu biasa ya umum lah, cartridge pada umumnya. Terus ke device nya itu di sebelah sini ada type C nya, lubang type C. Terus di sebelah kirinya ada airflow controllernya yang besar. Ini entah masih baru atau gimana, ini seret banget sih. Kita hidupin 1 2 3 4 5. Nah, ada warna-warninya. Terus kalau misalkan nggak ada cartridge, dipencet dia warnanya putih. Terus ini apalagi nih di bawah ya, nggak ada apa-apa, cuma ada tulisannya tuh 23, tuh 234, tuh 23. Oke, mati tuh 2345. Ini masih nggak bisa ya, masih nggak bisa diapa-apain. Di dalamnya untungnya sih airflow-nya di ada chambernya lagi. Nah tuh di bagian dalamnya itu ada chambernya lagi. Jadi kalau misalkan kalaupun leaking mungkin nggak langsung masuk ke sistem airflow-nya ya. Dan pinnya juga ini agak lebih tinggi dibandingin decknya. Jadi kemungkinan untuk kalian kalau seandainya ini leaking itu jadi lebih kecil. Terus maksudnya leaking masuk ke dalam mesin ya. Terus ada tulisan di sini 1000 mAh, 1100, karena ini juga baterainya udah built-in 1100 mAh. Oke, belakangnya ada tulisan Felin 2. Sebenarnya ini menurut gua bahannya bagus sih, dan finishing touchnya juga warna hitamnya bagus, gue suka warna doff. Terus di sini ada tulisan Nifox-nya juga. Sebenarnya ya seperti pada pots pada umumnya sih sebenarnya. Tapi apakah dia akan memberikan varian rasa yang lumayan menjanjikan, gua nggak tahu. Dan di sini gua akan pakai
pakai yang Note 8 nya, karena jujur ya, gue tuh agak jarang nemuin Nivox ya, jadi gue mungkin agak bingung untuk nanti kalau seandainya mau nyari coilnya itu gue akan nyari kemana, atau gue harus nyari kemana. Oke, nah tinggal dimasukin aja seperti ya pot-pot dengan coil OCC pada umumnya. Di sini ada cungkilan ya, cungkilan. Nah di sini ada cungkilan gitu. Ini tinggal kalian congkel aja. Kalau kalian nggak punya kuku, ya sebenarnya masih bisa sih. Ini gua nyungkil pakai apa, jari telunjuk udah nggak ada kukunya. Ini masih bisa ya, masih gampang. Dan kita akan isi pakai Bad Bunny banana custard. Tapi by the way ya, gue nggak tahu ya apakah di tempat lain itu banyak yang pakai fill-in atau enggak. Jujur gue di daerah gue itu agak jarang untuk orang yang pakai fill-in ya. Oke. Nah gue isi nggak usah terlalu penuh. Oke, udah gue isi. Jadi kita akan diamin dulu sejenak, mungkin ya kurang lebih 5 atau 10 menit. Sembari menunggu itu, kita coba baca manual guide-nya. Nah, di sini ada tulisannya resistance-nya ada 06 sama 08 ya. Kemudian untuk kapasitinya itu ada 3 mili. Terus untuk wattnya itu antara 8 sampai 30 watt. Lumayan gede sih sebenarnya. Charging time-nya 50 menit. I don't know, gue gak terlalu yakin. Maximum vaping duration-nya ada 10 detik. Dan second ya jarang sih gue nemuin orang yang lebih dari 10 detik ya. Terus bahannya aluminium alloy ya, kokoh sih sebenarnya aluminiumnya. Terus di sini ada input voltage-nya itu 4,2 volt. Terus on off, vaping mode-nya atau draw the power button, the RGB indicator will gradually light up and fade out. Ya umum lah ya sebenarnya. Cuma di sini gue nyari bagaimana cara merubah wattnya, mungkin karena di kotaknya itu tertulisnya di samping itu ada tulisan, nah 3 level voltage. Gue nggak tahu cara ngerubahnya, mungkin nanti kalau misalkan udah dipasang potnya atau cartridge-nya baru dia bisa digunakan. Oke, itu aja sih yang ada di user manualnya. Di sini nggak ada. Oh, di sini ada indikator baterai. Kalau merah itu dia baterainya ada 30%, kalau misalkan biru itu 30 sampai 60%, kalau hijau itu 69 sampai 90 atau di atasnya lagi itu warnanya hijau. Terus kemudian di sini ada proteksinya ada overtime protection, short circuit, high resistance, temperatur, low voltage, terus over voltage, overcharge protection. Nah ini bagus sih. Jadi kalau misalkan seandainya kalian charging dan kalian tinggal terus lupa, ketika dia sampai 100% dia otomatis nge-cut dari powernya ya. Terus ada over discharge juga nih. Nah ini nih sama nih, overcharge sama over discharge sebenarnya beda sih. Kalau over discharge itu will detect lithium battery protection components. Battery will be protected against a battery discharge and harm. Ya kurang lebih kalau misalkan terlalu rendah ya, jadi baterai itu aslinya nggak boleh terlalu sampai rendah banget, itu nggak boleh. Oke, kita pasang. Nah kalau kalian pencet itu, nah ada powernya tuh 2, 3. Nah ada warnanya ya, nah berubah tuh. Nah ini mungkin modenya tuh kayak gini warnanya. Oke, ada 3 ya, hijau, terus kemudian ada warna hijau sama merah,
tuh agak ada biru sama hijau ya, kurang lebih kayak gitu. Apa sih perbedaan powernya? Ntar kita cobain. Oke, itu aja untuk tampak dekatnya. Kita balik lagi ke posisi awal, yuk. Oke, jadi itu dia tampak dekatnya. Dan ya tadi seperti yang kalian lihat itu ada beberapa mode ya. Beberapa mode itu ada warna merah, biru, sama hijau. Nah, kalau dari yang gua rasa, jadi bagian kenapa ada dua warna tadi dan semuanya itu hijau semua, karena ini mungkin baterainya itu masih di atas 60% ke atas lah. Nah, jadi bagian paling atas itu gua rasa itu adalah indikator dari baterainya. Terus kemudian bagian bawahnya, warna bawahnya itu adalah power outputnya. Jadi ada warna biru, merah, sama hijau. Nah, ketiga output ini kayaknya beda-beda, tapi ya kita cobain aja dulu. Dan di sini gue pakai yang warnanya 2, 3, 4, 5. Oke. Merah ya. Gue pakai yang merah. Kayaknya yang merah ini karakternya dia lebih soft. Terus kita coba ganti ya. Sekarang warna biru. Agak sedikit lebih nampol, TH nya juga gue lebih dapat. Terus kemudian kita ganti warna hijau, full hijau. Menurut gue hijau ini agak lebih lumayan powernya, tapi nggak sekencangnya warna biru sama merah ya. Kalau merah itu dia mungkin versi height-nya atau versi voltage tingginya atau yang lebih tinggi lah. Biru itu medium, hijau itu kayaknya dia lebih ke soft sih harusnya ya. Tapi karena gue belum nyobain ini full, mungkin gue akan bilang ya itu preferensi gue awal ya. Jadi kalau misalkan kalian bilang ini enak atau enggak, jujur ini enak dan lumayan apa ya, lumayan bisa mengakomodir lah kalau misalnya kalian itu pengen pot. Dan ini juga desainnya juga bagus menurut gua, gak malu-maluin. Terus ada sedikit apa ya, detail kecil lah, jadi tombol buttonnya itu nggak polos-polos amat, jadi dia tuh ada kayak apa ya, bentuk lingkaran, terus makin lama makin lebar gitu, jadi kayak guratan lah, guratan coba bentuknya lingkaran. Jadi gue pakai 08 ya, menurut gue udah oke. Untuk flavor TH nya dapat, terus untuk banananya dapat, custardnya juga lumayan berasa. Dan menurut gue ini oke untuk device nya ya. Dan gue juga belum tahu ini MSRP nya atau harganya itu di kisaran berapa. Kalau misalkan pot itu biasanya rata-rata itu di sekitar 300 ribuan, atau mungkin bisa lebih rendah atau mungkin bisa lebih tinggi. Tapi menurut gua ini cukup lumayan oke. Terus ternyata bagian atasnya itu dia pakainya rubber, jadi bukan full plastik. Untuk mouthpiece-nya ini dia ujungnya rubber, jadi ketika lo hisap itu dia nyaman banget, nggak ada rasa kayak kaku gitu. Cuma ini rubber yang lumayan padat ya, jadi masih enak buat digigit-gigit. Mungkin lu kalau bisa ke vape ada yang kena giginya, ini aman banget sih kalau kena gigi kalian. Tapi gue rasa jauh berapa banyak orang juga yang nge-vape kena gigi ujungnya. Oke, gue cobain sekali lagi di warna merah. Ya, ternyata merah itu malah powernya nggak terlalu nonjok, tapi masih bisa mengakomodir lah. Kita coba biru. Oke. Lumayan nampol, lumayan naik. Kita coba hijau. Ini lebih
tinggi lagi kalau gue rasa ya. Tapi ya itu masih preferensi awal, belum final. Jadi tunggu aja finalnya kayak apa. Ya cukup itu aja kayaknya first impression gue tentang Villain 2 by Nivox. Dan jujur gue akan bingung sih kalau misalkan gue pakai ini daily, kayaknya untuk cari coilnya gue akan sedikit agak ribet. Tapi kita lihat aja ke depannya. See you next video. Call me Hayden and bye bye.